Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Kendrawati, NIM 12401193077 dari kelas PS 6B akan menjelaskan tentang fungsi intermediasi bank. Dalam proses intermediasi terjadi hubungan antara pemilik dana di masyarakat dengan pengguna dana untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang bank umum maupun ketentuan prinsip bank sebagai lembaga intermediasi, jelas tertulis bahwa bank merupakan lembaga intermediasi antara nasabah penyimpan dana pihak ketiga, yaitu giro, tabungan, dan deposito untuk disalurkan ke dunia bisnis dalam upaya meningkatkan taraf hidup orang banyak. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, di mana pada level ekonomi makro, bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter. Sedangkan pada level mikro, ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu. Fungsi intermediasi keuangan muncul sebagai akibat dari mahalnya karakteristik dan fungsi intermediasi perbankan di Indonesia, seperti biaya monitoring, biaya likuiditas, dan risiko harga, karena adanya informasi asimetrik antara pemilik dana dengan perusahaan pengguna dana, sehingga dibutuhkan pihak perantara yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak. Dukungan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan terutama terjadi di negara-negara maju, seperti negara-negara di Uni Eropa. Perkembangan teknologi informasi, deregulasi, liberalisasi, internasionalisasi menjadi faktor penyebab teori intermediasi keuangan menjadi tidak relevan dengan praktik bisnis yang terjadi sekarang. Faktor-faktor tersebut cenderung untuk mengurangi biaya transaksi dan informasi asimetris antara penabung dengan investor, dan hal ini bertentangan dengan fungsi intermediasi keuangan klasik. Liberalisasi dan perkembangan teknologi informasi di pasar modal telah menyebabkan fungsi intermediasi beralih dari bank ke pasar modal dan lembaga keuangan non-intermediaris seperti asuransi. Liberalisasi lembaga keuangan non-bank yaitu terlihat dalam proses memfasilitasi masyarakat untuk menyimpan aset dan melakukan investasi. Dan liberalisasi masyarakat melalui kebebasan dalam memilih sarana untuk menyimpan aset. Selain itu, perkembangan teknologi telah membantu masyarakat dalam memonitor perkembangan aset mereka dan memberi peluang untuk melakukan diversifikasi atas aset yang dimiliki, sehingga mengurangi monitoring cost. Hal ini menyebabkan terjadinya disintermediation dalam industri perbankan dan juga mempengaruhi aktivitas intermediasi perbankan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan konsolidasi perbankan melalui merger dan akuisisi dengan tujuan untuk meningkatkan skala kapasitas melalui peningkatan aset. Konsolidasi bank tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kepemilikan bank oleh asing. Hal ini juga bukan saja terjadi pada negara-negara maju, tetapi juga pada negara-negara berkembang. Fungsi intermediasi dapat dilaksanakan dengan optimal jika didukung permodalan yang memadai, karena meskipun dana pihak ketiga yang dihimpun sangat besar, namun apabila tidak diimbangi oleh tambahan modal, maka bank akan
terbatas dalam menyalurkan kreditnya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.